Matahari siang menyengat keras di atas jalan protokol kota Mandala. Debu beterbangan setiap kali kendaraan melaju, menciptakan selimut panas yang terasa menggigit kulit. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Sersan Dharma, tegap dengan seragam hijaunya yang disetrika kaku, lengkap dengan lencana berkilau yang sengaja dipoles pagi tadi. Di balik kacamata hitamnya, Dharma mengamati lalu lintas dengan sorot mata penuh percaya diri. Tangannya sesekali mengangkat peluit ke bibir, meniup keras tanda perintah menghentikan kendaraan. Di sisinya, beberapa anggota polisi muda berdiri kaku, mengikuti arahan tanpa berani banyak bicara. "Ini kesempatan kalian lihat bagaimana cara kerja profesional," seru Dharma lantang, lebih ditujukan untuk anak buahnya ketimbang pengendara. Razia ini, sejatinya, bukan murni perintah atasan. Dharma sendiri yang mengusulkan, beralasan, meningkatkan ketertiban. Meskipun niat sebenarnya untuk memamerkan kekuasaan dan, siapa tahu, mendapat tambahan tak resmi dari pengendara yang ketakutan. Di bawah tenda kecil di pinggir jalan, meja operasi sudah siap. Tumpukan belangko tilang, buku catatan, dan handy talkie yang terus berderik. Sersan Dharma memandang setiap mobil yang lewat layaknya pemburu menilai mangsanya. Mobil butut, motor tua, hingga sedan mewah, semuanya sama di matanya. Peluang untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan ini. Yang penting kelihatan tegas, gumamnya sambil membetulkan topi. Tak jauh dari situ, beberapa warga mulai berkumpul, pura-pura membeli es kelapa muda sambil diam-diam mengamati. Mereka sudah hafal gaya Dharma. Razia seperti ini seringkali lebih banyak menimbulkan keresahan daripada rasa aman. Sebuah suara mesin halus terdengar. Sebuah mobil hitam sederhana, tanpa banyak aksesori, melaju pelan ke arah pos razia. Dharma menajamkan pandangan. Tidak ada tanda-tanda aneh dari mobil itu, tapi entah kenapa, egonya mendorong untuk menghentikannya. Dengan gerakan dramatis, ia mengangkat tangan kanan, menunjuk tajam. "Yang itu, stop, tepi ke pinggir," bentaknya. Mobil hitam itu melambat dan berhenti tepat di depan Dharma. Kaca jendela mulai turun perlahan. Sersan Dharma tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip cemoohan, dan melangkah mendekat. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan lagi satu pelajaran untuk warga biasa yang perlu diingatkan siapa penguasa jalan raya ini. Ia belum tahu, langkah berikutnya akan menjadi awal kehancuran karirnya. Mobil hitam itu berhenti mulus di pinggir jalan, mesin tetap berderam lembut. Dari balik kaca, tampak seorang pria berusia sekitar 40-an, berkemeja putih polos dan berkacamata sederhana. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sersan Dharma berjalan dengan langkah gagah, memperlihatkan sepatu bot mengkilapnya yang menghentak aspal. Ia sengaja membiarkan tangan kanannya bertumpu di pinggang, tepat di dekat senjata yang tergantung, agar aura otoritasnya semakin terasa. "Selamat siang." Surat-surat kendaraan, cepat, perintah Dharma dengan nada tinggi, tanpa memberikan senyum atau sapaan ramah seperti yang seharusnya dilakukan dalam pemeriksaan standar. Pria dalam mobil itu membuka dompet kecil dari saku dada. Dengan tenang, ia mengeluarkan SIM, STNK, dan selembar kartu identitas berwarna abu-abu gelap dengan logo resmi bertuliskan, Intelijen Kepolisian Negara. Dharma melirik kartu itu sekilas. Ada rasa ragu yang sempat menggelitik pikirannya. Tapi rasa sombong yang menumpuk dalam dadanya segera menghempaskan keraguan itu jauh-jauh. "Hah? Semua orang bisa ngaku-ngaku intel sekarang?" sergah Dharma sambil terkekeh kecil. "Pakai kartu palsu buat ngeles dari tilang, ya?" Pria itu mengangkat alisnya sedikit, seolah heran dengan tuduhan itu. Namun, ia tetap tenang. Ia hanya berkata pendek, "Sesuai protap, Pak, identitas saya sah. Boleh dicek melalui kanal resmi." Namun Dharma tak mau kalah. Di depan anak buah dan mata warga yang menyaksikan dari jauh, egonya memaksa untuk terus menekan. Ia merasa perlu menunjukkan bahwa tak ada seorang pun yang bisa mengakali razia hari itu. Bahkan seorang, mengaku-aku, intel sekalipun. Tanpa memeriksa lebih lanjut,
Dharma melangkah ke depan mobil, mengetuk-ngetuk kap mesin keras-keras dengan buku tilang. Tapi, turun dari mobil. Kita cek di pos. Pria itu menghela napas perlahan. Ia memandang Dharma sejenak, lalu mematikan mesin mobil dan membuka pintu. Gerakannya tetap santai, bahkan terlalu tenang untuk ukuran orang yang sedang ditekan aparat. Di balik ketenangan pria itu, ada sesuatu yang tak bisa dibaca Dharma. Sesuatu yang mungkin, seandainya ia lebih cermat, akan membuatnya sedikit waspada. Tapi Sersan Dharma sudah terlanjur buta oleh kesombongannya. Dan di detik itu, roda nasib perlahan mulai berputar, membawa Dharma mendekat pada jurang yang ia gali sendiri. Sersan Dharma berdiri tegak, tangan bertolak pinggang, saat pria berkemeja putih itu melangkah keluar dari mobil. Dengan gerakan yang santai, pria itu menyerahkan kembali semua dokumen ke tangan Dharma, termasuk kartu identitasnya yang tadi diabaikan. "Periksa baik-baik, Pak. Ini resmi," ucap pria itu dengan suara datar, hampir seperti sebuah peringatan halus. Dharma mendengus, mempermainkan kartu tersebut di antara jari-jarinya. Ia memiringkan kepala, seolah sedang memeriksa, padahal pikirannya hanya dipenuhi niatan untuk mencari celah mempermalukan orang di depannya. "Intel, ya?" ejek Dharma. "Kalau benar, mana surat tugasmu? Mana backup MU? Jangan-jangan cuma kartu doang buat gaya." Beberapa polisi muda di sekitar mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka saling melirik diam-diam, merasakan ada yang aneh dengan suasana ini. Tapi tak ada satupun yang berani membuka mulut untuk mengingatkan Sersan Dharma. Pria itu masih berdiri tenang. Ia memasukkan tangan ke dalam saku celana, mengeluarkan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Surat tugas resmi dari Divisi Intelijen Kepolisian. Dharma membaca sepintas, tetapi lagi-lagi menolaknya dalam hatinya. Ia merasa kalau ia menyerah sekarang, otoritasnya runtuh di depan umum. Gengsinya lebih besar daripada nalarnya. "Semua bisa dipalsukan. Saya minta kamu ikut ke pos buat pemeriksaan lanjutan," kata Dharma dengan suara keras, sengaja agar warga sekitar mendengarnya. Wajah pria itu sedikit mengeras. Bukan marah, melainkan lebih pada ekspresi seseorang yang mengerti bahwa lawannya sudah melewati batas. "Apa Anda yakin ingin melanjutkan ini, Pak Sersan?" tanyanya pelan, nyaris berbisik, namun dengan tekanan yang membuat Dharma merasa seperti sedang diperingatkan. Bukannya mundur, Dharma malah semakin menjadi. "Di jalan ini saya yang berwenang. Jangan sok mengancam." Mata pria itu menyipit, memandang Dharma seolah mengukur batas kesombongan orang di depannya. Ia lalu tersenyum kecil, senyum yang lebih menakutkan ketimbang ancaman terbuka. Dalam sekejap, dua sosok lain muncul dari dalam mobil hitam itu. Keduanya berpakaian sipil, tubuh kekar, dan langkah penuh percaya diri. Di tangan kanan masing-masing, lencana propam berkilauan di bawah sinar matahari. Sersan Dharma tertegun. Untuk pertama kalinya hari itu, napasnya tercekat. Dharma menelan ludah, matanya bergerak cepat menilai dua pria baru yang muncul. Lencana propam yang menggantung di dada mereka jelas bukan mainan. Itu lencana resmi, dan tidak sembarang orang bisa memilikinya. Satu dari mereka, pria berbadan tinggi dengan rahang keras, mendekat. Ia berhenti di depan Dharma dengan sikap formal, lalu membuka suara. "Sersan Dharma, Anda sedang melanggar prosedur pemeriksaan lapangan terhadap anggota tugas khusus." Suara pria itu datar, tanpa emosi, namun berisi tekanan yang membuat beberapa polisi muda di sekitar mereka mulai mundur perlahan, seolah-olah takut terlibat lebih jauh. Dharma mencoba mempertahankan sikap beraninya. Ia tertawa hambar, "Saya cuma jalankan razia biasa. Kalau ada kesalahpahaman, bisa kita selesaikan baik-baik di pos." Pria yang tadi keluar dari mobil, si intelijen, mengangkat tangan pelan, menghentikan omongan Dharma. "Tidak perlu ke pos. Semua cukup di sini. Anda, Pak Sersan, sudah melakukan pelanggaran berat. Tidak mengindahkan identitas anggota, memaksa turun tanpa prosedur, dan bertindak arogan terhadap operasi resmi.
Keringat mulai mengalir di pelipis Dharma, meski ia berusaha tetap tegar. Matanya mencari-cari dukungan dari anak buahnya, tapi semua sudah menunduk, pura-pura sibuk. Sebagai bagian dari divisi Propam, kami akan membawa Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lanjut pria tinggi itu sambil menunjukkan surat tugas penindakan. Dharma hampir kehilangan kata-kata. Ia merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Ia berusaha mengulur waktu. Mungkin bisa dibicarakan. Pak, ini salah paham. Saya tidak tahu kalau... Salah paham terjadi karena kesombongan, bukan karena ketidaktahuan. Potong si Intel tajam, suaranya dingin seperti pisau yang menusuk perlahan. Beberapa warga yang menonton dari jauh mulai berbisik-bisik, menahan tawa kecil. Situasi yang tadinya dikuasai Dharma kini berbalik 180 derajat. Dengan gerakan pasti, salah satu anggota Propam mengambil borgol dari saku pinggangnya. Ia maju selangkah, menatap Dharma dalam-dalam, memberi kesempatan terakhir untuk menyerah dengan terhormat. Dharma berdiri kaku. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Semua sudah terlanjur. Dengan tangan gemetar, Dharma melepaskan topinya sendiri, menyerah tanpa perlawanan. Sorot matanya kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Langkah Dharma terasa berat saat borgol diklikkan ke pergelangan tangannya. Suara logam itu terdengar begitu nyaring di telinganya, seolah-olah menampar harga dirinya yang selama ini ia banggakan. Warga sekitar yang sejak tadi mengamati, mulai berbisik lebih keras. Ada yang mengangkat ponsel, merekam kejadian itu diam-diam. Bagi mereka, ini tontonan langka. Seorang aparat yang biasanya galak, kini diikat dan dipermalukan di jalan raya. Anak buah Dharma, yang tadinya berdiri gagah di balik garis razia, kini terpecah. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang pura-pura sibuk mengatur lalu lintas yang sebenarnya tidak lagi perlu diatur. Pria berkemeja putih, si Intel, hanya berdiri mengawasi. Sorot matanya dingin namun berwibawa. Ia tahu, semua ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang pelajaran, bahwa jabatan dan seragam tidak boleh disalahgunakan. Sersan Dharma, dengan tangan terborgol di depan, digiring pelan menuju mobil hitam itu. Ia mencoba menahan rasa malu yang membakar pipinya, tapi bisikan dan tatapan dari warga membuat langkahnya semakin gontai. Kalau sudah sampai markas, semua akan diperiksa sesuai prosedur, kata salah satu anggota Propam dengan suara dingin. Dharma tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, bibirnya bergetar menahan amarah terhadap dirinya sendiri. Ia baru sadar, kesombongan kecil yang ia lakukan hari ini membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Saat melewati deretan motor yang terparkir, Dharma mendengar suara bisik-bisik, itu Dharma, yang suka nyetop-nyetop sembarangan itu, akhirnya kena juga. Ucapan itu seperti paku yang dipukul masuk ke jantungnya. Selama ini, ia pikir ia dihormati karena ketegasannya. Tapi kini, ia mengerti, yang ada hanyalah rasa takut dan kebencian. Sebelum masuk ke dalam mobil, Dharma sempat menoleh sekali lagi ke arah jalanan yang dulu ia kuasai dengan peluit dan tangan kasarnya. Kini semua terasa asing. Jalan itu bukan lagi miliknya. Pintu mobil dibuka. Salah satu anggota Propam menepuk bahunya, bukan sebagai teman, tapi sebagai isyarat tegas. Perjalananmu ke dunia baru yang lebih keras baru saja dimulai. Saat pintu ditutup, dunia luar lenyap. Yang tersisa hanya suara detak jantung Dharma sendiri, berdetak cepat di dalam ruang sempit dan gelap. Mobil hitam itu melaju mulus, meninggalkan lokasi razia yang perlahan kembali ke hiruk-pikuk biasa. Di dalam kabin, suasana jauh lebih mencekam. Tidak ada obrolan. Hanya suara mesin dan hembusan pendingin udara yang dinginnya menusuk tulang. Sersan Dharma duduk di kursi tengah, kedua tangannya yang terborgol tergeletak di pangkuan. Ia menatap kosong ke depan, matanya memantulkan bayangan jalanan yang berganti cepat di jendela. Satu pria Propam duduk di sampingnya, sementara yang lain mengemudi. Mereka tidak bicara, tidak menghardik, tidak mengejek. Diam mereka lebih menakutkan daripada kemarahan. Keringat dingin membasahi pelipis Dharma. Ia mulai sadar,
Ini bukan sekadar teguran ringan. Ini pemeriksaan serius. Nama baiknya, karirnya, bahkan mungkin kebebasannya. Semuanya kini menggantung di ujung benang. Sesekali, Dharma mencoba mengatur napas, menahan desakan panik yang mulai merayap dari dadanya. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang istri yang selalu percaya bahwa Dharma adalah penegak keadilan di jalanan. Mobil berbelok masuk ke kompleks markas Propam. Gerbang besi besar terbuka perlahan, seakan menelan Dharma ke dalam dunia yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita horor. Begitu mobil berhenti, pintu dibuka cepat. Turun, perintah singkat dari pria di sampingnya. Dharma turun dengan lutut yang terasa lemas. Di depannya, gedung markas berdiri kokoh dan dingin, jendela-jendelanya seperti mata-mata hitam yang menghakimi. Ia digiring melewati lorong sempit berbau karbol, menuju sebuah ruang kecil dengan meja dan 2 kursi berhadapan. Lampu neon di langit-langit berpendar redup, menciptakan suasana seperti ruang interogasi dalam film-film kriminal. Borgol di tangan Dharma dilepas, tapi bukannya merasa lega, ia malah merasa telanjang. Ia duduk perlahan, tangan bergetar, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Masuklah seorang perwira berpangkat komisaris, mengenakan seragam rapi dengan ekspresi yang keras. Tanpa basa-basi, ia meletakkan setumpuk berkas di meja. Dharma, gumam komisaris itu sambil membuka berkas. Laporan pelanggaranmu ternyata bukan hari ini saja. Ada catatan-catatan lama yang akhirnya terkuak. Wajah Dharma pucat seketika. Ia menyadari, yang akan dihadapi bukan sekadar hukuman atas kejadian siang tadi, tapi semua dosa masa lalunya yang selama ini ia pikir terkubur rapat. Ruangan interogasi itu terasa semakin sempit. Lampu neon yang bergetar menambah nuansa menegangkan di udara. Dharma duduk terdiam, kedua tangan masih terasa kaku setelah dilepas dari borgol. Matanya menatap meja, memandang tumpukan berkas yang ada di depan komisaris. Dharma, suara komisaris itu datar, kamu sudah terjebak dalam jaringmu sendiri. Kita tidak hanya bicara tentang razia semalam. Ada lebih banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan. Dharma terdiam. Ia tahu kemana ini akan mengarah. Setiap kebohongan yang ia sembunyikan selama ini kini mulai terungkap satu persatu. Komisaris itu membuka salah satu berkas dan menunjuk satu halaman yang terlipat. Ini laporan dari beberapa bulan yang lalu. Di sini tercatat bahwa kamu pernah melanggar prosedur dalam razia, memanfaatkan pos untuk mencari keuntungan pribadi, bahkan mengancam pengendara agar memberikan uang untuk menghindari tilang. Dharma menelan ludah. Setiap kata yang keluar dari mulut komisaris itu terasa seperti hukuman. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia ingin lari, tetapi sadar bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Apakah kamu ingin membantahnya? Tanya komisaris dengan suara dingin. Atau apakah kamu ingin mengaku sekarang dan mengurangi bebanmu? Dharma menggigit bibirnya. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu terasa berat, seakan terhalang oleh penyesalan yang semakin dalam. Sadar atau tidak, kesombongannya telah membawanya pada titik ini. Ia dulu merasa kebal, merasa bisa mengendalikan segalanya hanya karena seragam dan otoritas yang ia pakai. Namun, sekarang, semua itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Tanya komisaris, menatapnya tajam. Kenapa kamu merasa bisa melakukannya? Dharma tidak bisa menahan diri lagi. Ia meletakkan tangannya di wajah, menekan keras seolah mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Saya tidak tahu kapan semuanya berubah. Saya hanya ingin dianggap lebih dihormati, lebih berkuasa. Suara Dharma bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Komisaris itu tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dharma mengangkat kepalanya, menatap komisaris itu dengan mata merah, seakan mencoba menjelaskan. Saya merasa saya pantas mendapatkan lebih dari orang lain yang hanya diam. Tapi saya sadar, semua itu membuat saya buta. Buta terhadap apa yang benar. Saya
Saya tidak tahu lagi siapa saya. Keheningan mengisi ruangan. Tidak ada suara selain detak jam di dinding dan hembusan napas Dharma yang berat. Komisaris itu akhirnya berdiri, berjalan perlahan menuju jendela yang terhalang tirai tebal. Kamu akan diproses lebih lanjut, Dharma. Ada keputusan yang harus diambil. Tapi ingat, semua tindakanmu ada harganya. Dengan sebuah anggukan, komisaris itu membuka pintu dan pergi, meninggalkan Dharma yang masih duduk terpuruk di kursi, merasa kosong dan hancur. Di luar, suasana markas terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Langit malam mulai gelap, dan Dharma tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ruangan itu terasa semakin gelap saat Dharma duduk menunggu keputusan yang akan menentukan nasibnya. Wajahnya semakin pucat, dan di bawah matanya, lingkaran hitam mulai terlihat jelas. Selama beberapa jam terakhir, ia hanya terdiam, merenung tentang semua yang telah ia lakukan dan bagaimana semuanya berakhir. Pintu ruangan akhirnya terbuka. Seorang perwira berpangkat tinggi masuk, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Dharma tahu, ini saat yang paling menentukan. Ia menatap pria itu dengan tatapan kosong, merasakan ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Dharma, suara perwira itu menggema pelan. Kamu sudah melalui banyak proses, dan sekarang saatnya untuk mengambil keputusan. Perwira itu membuka map yang ada di tangannya, mengeluarkan selembar kertas yang dipenuhi tanda tangan dan cap resmi. Keputusan ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang disiplin dan integritas institusi. Kamu tahu, kami tidak bisa membiarkan pelanggaran seperti yang kamu lakukan tetap dibiarkan begitu saja. Dharma menundukkan kepala. Setiap kata terasa seperti tamparan yang memukul jantungnya. Ia tahu ia sudah melampaui batas, tidak hanya terhadap hukum, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Saya siap menerima apapun, Pak. Suara Dharma hampir tidak terdengar. Perwira itu menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang-nimbang. Ada dua pilihan, Dharma. Kamu bisa menerima sanksi administratif, yang akan membuatmu diberhentikan dengan hormat, atau kamu bisa memilih jalur lebih berat, yang berarti diproses hukum dan kehilangan segala-galanya, termasuk kebebasan. Keputusan itu menggantung di udara. Dharma merasakan tenggorokannya kering. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Semua yang ia banggakan, karirnya, jabatannya, sekarang semuanya hilang dalam sekejap mata. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Pak, kata Dharma, suaranya bergetar. Ia merasa tak berdaya. Saya tidak bisa membayangkan kehilangan semuanya. Tapi saya juga tahu saya sudah salah. Perwira itu mengangguk pelan, seolah memahami dilema yang dihadapi Dharma. Pilihan ada di tanganmu, Sersan. Tapi ingat, pilihan ini tidak hanya memengaruhi hidupmu, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang kamu tinggalkan di belakang. Dharma menggigit bibirnya. Ia merasa hatinya semakin berat. Semua yang ia banggakan selama ini, hukum yang ia tegakkan, ketegasan yang ia tunjukkan, ternyata hanya tampak seperti kebohongan belaka. Seperti topeng yang telah ia pakai terlalu lama, menutupi sisi gelap yang selama ini ia coba sembunyikan. Apa yang akan terjadi dengan keluarga saya? Tanya Dharma, suaranya serak. Apakah mereka akan terlibat? Perwira itu hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa masalah ini tidak akan melibatkan keluarganya lebih jauh. Namun, rasa malu itu sudah cukup menghancurkan Dharma. Ia sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dharma akhirnya mengangkat kepalanya, menatap perwira itu dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Saya memilih, diberhentikan dengan hormat, Pak. Itu keputusan terbaik yang bisa saya buat. Perwira itu menulis sesuatu di berkasnya dan meletakkan pena di atas meja. Keputusan sudah diambil. Kamu akan menerima pemberhentian secara resmi, dan segala catatan pelanggaranmu akan dimasukkan ke dalam arsip. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kamu. Dharma berdiri dengan langkah berat. Sebelum keluar dari ruangan,
Ia sempat berhenti sejenak dan menatap kembali wajah perwira itu, seolah mengingatkan dirinya bahwa ia pernah menjadi seseorang yang dihormati. Namun kini, semua itu tinggal kenangan.